nikmat, lupa sama Tuhan. Kelompok asketis ini sejak zaman dulu sampai sekarang masih ada. Tidak mau makan. Makan daging nggak mau. Makan banyak nggak mau. Dengan makin lapar, makin tersiksa, makin ingat Tuhan. Ini kelompok asketis namanya. Kelompok yang berlawanan dengan asketis, ini kelompok hedonis, hedon. Minum semuanya, makan semuanya, hantam semuanya. Yang penting kenyang, yang penting tenang. Hedonis. Di mana posisi Islam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang wasata, wasat. Dari kata wasat inilah wasit. Wasit penengah. Pertempuran dua kelompok sepak bola, ada penengahnya namanya wasit. Umat Islam ini disebut dengan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dia tidak berpihak ke kanan, dia tidak berpihak ke kiri. La ifrat wala tafrid. Dia tidak menyiksa dirinya dengan tidak makan. Dan dia juga tidak memperturutkan hawa nafsunya dengan memakan semua yang ada di atas muka bumi. Maka kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu berlebihan kadarnya. Berlebihan dari yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kulu, makanlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tidak baik jangan dimakan. Kita akan membahas dua aspek yang tidak baik. Pertama, tidak baik fisiknya. Ini namanya tidak baik aini, bendanya. Yang kedua, tidak baik secara maknawi. Secara fisik dia baik, tapi dia tidak baik secara maknawi. Secara substansinya dia tidak baik. Yang pertama dulu kita bahas yang tidak baik secara fisik. Fisiknya memang tidak baik. Yang pertama adalah binatang zinabin, yang punya taring, wa mikhlabin, dan yang berkuku, bercakar, yang dipakai untuk memangsa. Kalau dia burung, burung elang, burung raja wali. Kalau dia binatang buas. Maka binatang buas ini tidak boleh dimakan dalam Islam. Kenapa? Karena berpengaruh pada sifat orang yang memakannya. Ternyata itu dibuktikan sekarang oleh para pakar ahli medis. Makanan berpengaruh terhadap orang yang memakannya. Karena dia menjadi darah daging. Mempengaruhi jantung, mempengaruhi otak, mempengaruhi cara berpikir. Sifat binatang yang dimakan itu secara psikologis, secara zahir nampak, secara batin pun berpengaruh. Kalau memang haram, untuk apa diciptakan Allah? Kenapa Allah menciptakan binatang padahal dia haram untuk dimakan? Ini sama seperti guru membuat jawaban multiple choice A, B, C. Yang benar di situ kan cuma satu. Yang dua itu kan nggak benar. Lebih banyak yang tidak benar daripada yang benar. Kenapa guru menciptakan dua yang tidak benar? Ini sebagai ujian. Mana yang lulus ujian memilih satu di antara dua yang tidak benar. Begitu juga dengan binatang-binatang ini. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kamu bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi. Kenapa diciptakan Allah babi kalau untuk diharamkan? Karena sebagai ujian. Sanggup tidak meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada seekor anjing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana salah seorang kamu. Ada mangkok, ada ember, ada tempayan, ada tempat air. Datang seekor anjing menjulurkan lidahnya.
Fa'ahriquhu, maka tumpahkan semua yang ada di dalam ember, bejana, mangkok, gelas. Kemudian basuhlah dengan 7 kali. Salah satu dari 7 itu air bercampur tanah. Ambil tanah, ambil air, campur salah satunya dengan air tanah. Apakah siraman pertama atau pertengahan atau terakhir? Siram dengan air tanah, siram dengan air bersih 6 kali. Air suci mensucikan, air mutlak. Ini cara bersuci dari kotoran anjing dan babi. Pada tahun 1999 di Masjid Al-Hadiyul Islami di Kairo, waktu itu musim libur bulan Juli bulan Agustus, datanglah seorang pakar mukjizat Al-Quran dan Sunnah yang sudah berkeliling Eropa, Amerika, mempresentasikan bagaimana air tanah membunuh bakteri yang ada pada anjing dan babi. Bakteri kuman yang ada pada anjing dan babi tidak mati dibunuh oleh deterjen, tidak mati dengan 100 derajat Celcius, tidak mati dengan sampo, tidak mati dengan alkohol. Dia hanya mati dengan bakteri yang ada dalam tanah. Bakteri makan bakteri. Sulit bagi orang awam memahami bakteri makan bakteri. Tapi bagi orang yang disuntik, dia tahu di dalam tubuhnya sudah ditanamkan bakteri jinak, penangkis, penangkal untuk bakteri berikutnya. Ketika disuntikkan virus anti-COVID ke dalam tubuh, maka nanti kalau datang COVID menyerang, bakteri memakan bakteri, virus memakan virus. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi mereka bahwa agama ini hak, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada peradaban primitif Arab Badui yang tidak bisa tulis baca, ada seorang yang dikirim wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang yang bertaring, binatang yang berkuku dipakai untuk memangsa, maka disebut dengan binatang buas. Yang kedua, hurriman alaikumul maitatu. Ayam itu halal. Tapi kalau ayam itu mati karena penyakit, maka disebut dia dengan bangkai. Kambing yang ditabrak truk, tidak sempat disembelih, bangkai. Kenapa? Karena semua racun, bakteri, kuman, penyakit ada pada darah. Darahnya belum dikeluarkan, membeku bersama daging. Dagingnya terkontaminasi bakteri, racun, penyakit. Islam ini menjaga kesehatan. Hifzun nafsi. 5 yang dijaga dengan kedatangan Islam. Pertama, hifzul aqli, menjaga akal. Maka haram narkoba, haram khamar. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga diri, tidak boleh membunuh. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta, tak boleh mencuri, merampok, merampas. Yang keempat, hifzul ard, menjaga kehormatan, tidak boleh caci maki, sumpah serapah, ejek, olok. Yang kelima, hifzul din, menjaga agama, tidak boleh penyimpangan, penistaan agama, tahrif, menyimpangkan, memesongkan agama. Jadi yang berikutnya adalah hurrimat alaikumul maitatu, bangkai. Binatang yang tidak sempat disembelih disebut dengan bangkai. Wadamu, darah. Dipotong ayam, darahnya ditampung di dalam mangkok, dibiarkan membeku, habis itu dipotong-potong, ditoco, haram. Kenapa? Najis, bakteri. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu itu? Padahal belum ada mikroskop. Inilah bukti Islam ini datang dari Allah. Hurriman alaikumul maitatu, wa bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, babi, wal munkhaniqatu, binatang tercekik,
wal mauquzatu wan natihatu, binatang tercekik, binatang tertanduk, binatang terjepit. Wa ma akalas sabu'u, binatang yang diterkam oleh hewan buas. Ada rusa diterkam oleh singa, belum sempat disembelih mati, tak boleh dimakan. Wa ma zubiha 'alan nusubi, binatang yang disembelih untuk berhala. Darahnya keluar, tapi dia tidak disembelih atas nama Allah, karena dia disembelih sebagai persembahan untuk patung, untuk berhala-berhala, maka haram dimakan. Jadi ada yang zahirnya, ada yang maknawinya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari makanan. Karena ketika yang kita makan ini kotor, sepiring makanan kotor, baik bendanya atau maknawinya, lalu kemudian dia berubah menjadi setetes darah. Setetes darah tadi masuk ke dalam jantung. Dari jantung dia mengalir ke otak. Darah dari jantung naik membawa oksigen ke otak. Otak ini berpikir, kenapa pikiran orang kotor? Gara-gara makan kotor. Makan bangkai, makan anjing, makan babi, makan binatang berbisa. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, diharamkan bagi mereka yang menjijikkan. Menjijikkan. Maka binatang yang menjijikkan dalam Islam haram dimakan. Sekarang banyak sekali channel-channel YouTube. Saya menontonnya sekali 2 hari tak makan. Jijik saya membayangkannya. Entah hanya sekedar mencari sensasi, atau mencari follower dan viewer, mencari subscriber. Orang sekarang memang aneh-aneh. Ada memakan binatang berbisa, ada memakan serangga. Yang penting keren, sensasi. Nauzubillah. Kelompok pertama sudah kita bahas, haram karena bendanya. Yang kedua, bendanya halal. Ayam yang sudah dipotong, kambing yang sudah dipotong, ikan yang dimasak, bendanya halal. Tapi didapatkan dengan cara haram. Nah, ini yang disebut dengan maknawi. Bukan aini, bukan bendanya. Kalau yang aini tadi, anjing, babi, binatang berbisa, binatang yang halal tapi belum sempat disembelih, darah yang dibekukan, yang menjijikkan, bertaring, bercakar yang dipakai untuk berburu. Kalau yang satu lagi ini, secara benda dia halal. Ayam yang sudah disembelih, daging kambing yang sudah dipotong, ada label halalnya dari Majelis Ulama Indonesia, dari Kementerian Agama. Tapi dia haram secara maknawi. Bukan secara aini, bukan bendanya, bukan materinya, tapi secara maknanya. Kenapa? Karena didapatkan dengan cara haram. Bagaimana cara mendapatkannya? Pertama, barang curian. Barang curian haram. Barang ini milik bapak, berpindah ke tangan saya. Bagaimana caranya berpindah? Pertama, hadiah. Ini untuk Ustaz Abdul Somad, halal. Yang kedua, pinjam. Oke, saya pinjam, nanti saya bayar, halal. Yang ketiga, sodakoh, halal. Yang keempat, ini sebagai bagi hasil. Kambing diberikan ke saya waktu kecil, setelah besar kita potong bagi 2. Nah, ini bagi hasil dengan kesepakatan antaradin, sama-sama ridha. 5, jual beli. Saya jual kambing ini 1 ekor 2,5 juta tunai, saya beli. Bagaimana dia bisa berpindah tangan? Dengan cara curi, haram. Yang kedua, dibeli dengan uang sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Nabi SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok.
Mau masuk kerja, sogok 100 juta. Duit haram, dibawa pulang ke rumah. Dibagi-bagi 21 orang. Istri membelikannya beras, berasnya haram. Belikan ke ayam, ayamnya haram. Beras kan halal. Ini bendanya halal, tapi dibeli dengan cara haram. Yang ketiga, riba. Pinjam uang 100 juta, bayar 120. Yang 20 itu riba. Lalu kemudian uang riba tadi dibelikan ke nasi, bungkus, haram. Yang keempat, judi. Kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit. Lalu kemudian diadakan lomba mancing. Satu kolam ikannya cuma 3 ekor. Yang ikut mancing 100 orang. Pesertanya iuran 1 juta satu orang. Hadiah juara pertama 60 juta. Juara kedua 30, juara ketiga 10. 3 orang cuma yang dapat 100 juta. Yang lain lagi itu 97 orang tak dapat apa-apa. Judi. Duit judi ini dipakai untuk beli bubur. Bubur kacang hijau, bubur sumsum. Buburnya halal. Menjadi haram karena maknawi, bukan bendanya. Kau makan haram, enggak haram. Bubur kacang hijau mana haram? Bubur jagung mana haram? Tapi dibeli dengan uang haram. Jadi 2 jenis. Pertama bendanya, kedua cara mendapatkannya. Dua-duanya haram. Benda dan cara mendapatkan yang haram ini berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke dalam jantung. Dari jantung naik ke atas otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan hidung, otak memerintahkan lidah, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan kaki. Kata otak, langkahkan ke yang haram. Kata otak, tengok yang haram. Kata otak, dengarkan yang haram. Inilah efek makanan haram. Dijelaskan itu dalam Quran. Nausiatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khotiatin, pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan mata. Yang melakukan dosa kan kaki. Yang melakukan dosa kan lidah. Yang melakukan dosa kan kemaluan. Kenapa yang dikatakan yang melakukan